Setiap malam ketika kita terlelap dalam tidur, kita mengalami kematian sejenak. Kesadaran kita perlahan menghilang dari dunia fisik yang kita kenal. Tubuh kita terdiam, tidak bergerak, dan kita terlempar ke dalam dunia mimpi. Sebuah ranah realitas lain yang tak kasat mata, tapi terasa sangat hidup dan nyata. Seperti memasuki sebuah dimensi yang lain, di mana waktu dan ruang tidak berlaku seperti di dunia sadar. Di sanalah kita menjalani kisah, pengalaman, bahkan perasaan yang aneh dan membingungkan, yang kemudian menghilang seiring pagi tiba. Ketika mentari mulai memancarkan cahayanya, kita lahir kembali ke dunia nyata. Tubuh kita bergerak, kesadaran kita menyatu kembali dengan alam nyata, dan siklus hidup kita berputar lagi. Fenomena ini menyiratkan sebuah pertanyaan besar. Apakah tidur dan kematian memiliki kemiripan yang lebih dalam daripada sekadar hilang dan munculnya kesadaran? Apakah hidup dan mati bukan hanya dua titik berlawanan, melainkan bagian dari satu lingkaran yang terus berputar tanpa akhir? Dalam banyak tradisi spiritual di dunia, kematian dianggap sebagai gerbang menuju akhirat, titik puncak perjalanan duniawi dan awal perjalanan setelahnya. Namun dalam Buddhisme, kematian bukan akhir dari segalanya. Ia hanyalah satu momen dalam lingkaran besar bernama samsara, siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali yang terus berulang tanpa henti. Gagasan ini berbeda jauh dari persepsi populer tentang reinkarnasi yang sering digambarkan sebagai perpindahan jiwa kekal dari satu tubuh ke tubuh lain. Dalam Buddhisme, tidak ada jiwa kekal yang tetap utuh. Maka, apa sebenarnya yang berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan lain? Disinilah misteri terdalam Buddhisme dan pertanyaan yang terus menggugah pemikiran banyak orang. Buddhisme mengajarkan bahwa yang berpindah bukanlah sebuah entitas yang tetap, melainkan sebuah arus kesadaran dan sebab akibat yang saling berkaitan tanpa jeda. Bayangkan sebuah api yang dinyalakan dari lilin ke lilin lain. Api itu bukan api yang sama persis, tapi juga bukan api yang sama sekali baru. Ia adalah sambungan yang terus mengalir. Begitulah kesadaran berjalan, tidak sebagai diri yang kekal, melainkan sebagai proses berkelanjutan dari pola sebab dan akibat yang tak terputus. Buddhisme berdiri pada ajaran anatta, atau tanpa diri, yang menolak keberadaan inti diri atau jiwa yang abadi. Apa yang kita sebut aku adalah kombinasi dari unsur fisik dan mental yang terus berubah. Identitas kita bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan seperti aliran sungai yang tidak pernah sama airnya, namun tetap mengalir. Kehidupan menurut Buddhisme bukan garis lurus yang berawal dari kelahiran dan berakhir. Ia adalah lingkaran yang terus berputar, roda samsara yang membawa kita berputar dalam siklus tanpa ujung dari hidup dan mati. Dalam lingkaran itu, kematian bukanlah akhir mutlak, melainkan transisi. Seperti perubahan musim yang silih berganti, atau air yang berubah wujud dari es ke cair ke uap, namun tetap menjadi bagian dari siklus air yang sama. Namun, yang berpindah bukan jiwa atau diri yang tetap. Ini poin penting dan mendasar. Kelahiran kembali bukan kembalinya seseorang secara utuh, melainkan munculnya kembali arus kesadaran yang berbentuk tetapi tidak terikat pada bentuk. Sebagai gambaran, bayangkan ombak di lautan yang muncul, bergulung, pecah, dan hilang. Ombak itu sendiri bukanlah laut, dan ketika ombak itu hilang, laut tetap ada. Dari laut itu pula akan muncul ombak lain. Ombak-ombak ini berbeda satu sama lain, namun tetap merupakan manifestasi dari lautan yang sama. Demikian pula, kita adalah ombak-ombak kesadaran yang terus lahir dan mati, berasal dari lautan tak bernama yang tak terhingga. Dalam kelahiran kembali, tidak ada pemilik tetap dari pengalaman. Tidak ada yang bisa mengatakan, aku ini adalah aku yang kemarin. Namun, jejak-jejak dari masa lalu tertanam dalam benih karma, benih yang akan tumbuh ketika kondisi memungkinkan. Seperti biji yang berdiam di tanah selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, lalu tumbuh saat hujan pertama turun. Hidup kita sekarang adalah hasil dari hujan-hujan itu, sebuah kondisi yang menyuburkan benih yang telah tertanam lama sebelumnya. Karena itu, dalam Buddhisme, tanggung jawab atas hidup tidak pernah bisa sepenuhnya dilimpahkan keluar diri. Kita adalah perpanjangan dari tindakan kita sendiri. Kita dilahirkan oleh karma, bukan oleh Tuhan atau takdir. Tidak ada hakim terakhir yang menjatuhkan vonis. Yang ada hanyalah mekanisme alam batin yang sangat kompleks, sekaligus sangat personal. Roger R. Jackson, dalam karyanya Rebirth, A Guide to Mind, Karma, and Cosmos in the Buddhist World,
menyebut kelahiran kembali sebagai salah satu ide paling mendalam sekaligus membingungkan dalam Buddhisme. Rebirth bukan sekadar dogma, tapi usaha memahami bagaimana kesadaran terus muncul meski tidak ada yang secara permanen memilikinya. Ini berbeda dari banyak agama lain yang mengandaikan adanya jiwa tetap yang berpindah. Bahkan, aku yang sedang membaca ini bukanlah aku yang sama seperti kemarin. Kita terus berubah, bahkan dalam satu kehidupan. Dan jika dalam satu kehidupan saja, kita bisa berubah sedemikian rupa, apakah aneh jika kesadaran juga bisa melanjutkan dirinya melewati batas tubuh dan lahir dalam bentuk lain? Kelahiran kembali dalam Buddhisme bukan janji kehidupan baru yang pasti bahagia, melainkan pengingat bahwa hidup ini sendiri bukan sesuatu yang tunggal. Bahwa apa yang kita sebut sebagai kehidupan hanyalah fragmen dari sesuatu yang jauh lebih luas, jauh lebih tak terpahami. Kita sedang menari di tengah arus yang telah mengalir sejak lama, dan mungkin akan terus mengalir, bahkan setelah tubuh ini berhenti bernapas. Kalau kita membayangkan reinkarnasi, biasanya kita membayangkan jiwa berpindah dari satu tubuh ke tubuh lain, seperti air dituangkan dari satu gelas ke gelas lain. Tapi dalam Buddhisme, pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Karena dalam ajaran Buddha, tidak ada sesuatu yang benar-benar tetap dan abadi, termasuk diri kita sendiri. Konsep anatta atau tanpa diri menyatakan tidak ada inti atau jiwa tetap yang menjadi pusat identitas. Kita lebih seperti arus sungai yang terus mengalir, selalu berubah, tak pernah sama, tanpa titik pusat yang tetap. Tapi kalau tidak ada aku, lalu apa yang bereinkarnasi? Itulah misterinya. Dalam Buddhisme, kelahiran kembali bukan perpindahan jiwa, melainkan kelanjutan sebab akibat. Hidup ini adalah hasil dari pikiran, niat, dan perbuatan masa lalu, dan kehidupan mendatang akan terbentuk dari pola yang kita ciptakan sekarang. Jadi, bukan aku yang pindah, tapi kondisi-kondisi yang terus berlanjut, seperti api yang menyala dari lilin ke lilin, bukan api yang sama, tapi tetap bersumber dari nyala sebelumnya. Dari sisi ilmu pengetahuan modern, khususnya neuroscience, ada pandangan yang mirip. Penelitian otak menunjukkan apa yang kita sebut diri hanyalah kumpulan aktivitas otak. Ingatan, perasaan, keinginan, semua bisa berubah. Bahkan rasa identitas bisa terganggu atau hilang akibat cedera otak atau gangguan mental. Tidak ada titik tetap sebagai pusat aku. Beberapa ilmuwan bertanya, apakah kesadaran benar-benar produk otak? Atau justru sesuatu yang lebih mendasar? Apakah mungkin, seperti ajaran Buddhisme, bahwa kesadaran bukan produk sampingan tubuh, tapi sebuah arus energi dan pengalaman yang bisa berlanjut meski tubuh sudah tiada? Dalam pandangan ini, reinkarnasi bukan mitos, tapi proses alam yang halus dan berjalan berdasarkan hukum sebab akibat. Bukan kehendak atau takdir. Kita bukan entitas kekal, melainkan pola yang terus berubah. Kita adalah hasil pikiran kita, dan ketika tubuh mati, pola itu tidak hilang begitu saja. Ia berlanjut, seperti gema lonceng yang pernah dibunyikan. Disinilah kedalaman ajaran Buddhis. Bukan keabadian diri, melainkan kesinambungan akibat. Bukan mempertahankan siapa kita, tapi menyadari bahwa bahkan kita pun bukan milik kita. Dan mungkin, di balik semua pertanyaan tentang hidup setelah mati, ada satu pertanyaan yang lebih penting. Siapa sebenarnya yang bertanya? Apa yang terjadi setelah kematian? Pertanyaan ini telah memikat manusia sejak awal. Dalam banyak tradisi, jawabannya tegas. Ada surga, neraka, tempat istirahat atau pengadilan terakhir. Namun dalam Buddhisme, jawabannya lebih halus, cair, dan sangat personal. Tidak ada satu dunia setelah kematian, melainkan banyak kemungkinan. Alam kelahiran kembali disebut gati, dan jumlahnya bukan 1 atau 2, tapi 6. Keenam alam itu bukan tempat geografis, melainkan kondisi eksistensial. Surga para dewa, dunia para asura yang penuh iri hati, alam manusia, alam hewan, dunia para hantu kelaparan atau preta, dan neraka. Namun tak satu pun alam ini kekal. Bahkan para dewa yang hidup berabad-abad pun akan mati dan lahir kembali. Alam-alam ini mencerminkan kondisi batin, bukan hanya hasil perbuatan fisik. Orang yang penuh amarah bisa lahir di neraka, bukan karena dihukum, tapi karena batinnya sudah hidup dalam neraka, bahkan sebelum mati. Seseorang yang diliputi nafsu bisa lahir di alam preta, makhluk kelaparan yang selalu merasa kurang, tidak peduli seberapa banyak yang dimiliki. Manusia, meski penuh penderitaan, justru dianggap sebagai kelahiran paling berharga, karena disinilah pencerahan bisa dicapai.
Roger Jackson menegaskan alam-alam ini bukan hanya simbol, tapi pengalaman eksistensial yang sangat nyata bagi individu yang mengalaminya. Namun penting untuk diingat, tidak ada yang dihukum oleh sosok luar. Semua ini hasil pola batin yang terakumulasi. Dunia setelah kematian bukan sistem ganjaran dan siksaan, melainkan perpanjangan dunia batin kita sendiri. Buddhisme tidak menjadikan kelahiran kembali di dunia ini sebagai tujuan. Bahkan kelahiran di alam dewa bukan akhir yang diinginkan. Semua kelahiran kembali tetap terikat samsara, siklus lahir dan mati yang berulang. Selama seseorang masih terlahir, ia belum bebas. Inilah perbedaan utama Buddhisme dengan banyak agama lain. Tujuan tertinggi bukan surga, tapi kebebasan dari siklus kelahiran kembali. Dunia setelah kematian, seindah atau seburuk apapun, tetap bagian dari lingkaran penderitaan jika kesadaran terjebak kelekatan. Bagi kita yang belum tercerahkan, dunia itu bukan dongeng kosong, tapi peta batin, petunjuk bahwa hidup ini punya konsekuensi yang melampaui satu kelahiran. Apa yang terjadi setelah tubuh ini berhenti bernapas? Mungkin bukan akhir, melainkan permulaan kondisi baru yang ditentukan oleh siapa kita hari ini. Bukan siapa yang kita sembah, bukan apa yang kita percayai, tapi kualitas kesadaran yang kita rawat setiap hari. Maka, dunia setelah kematian dalam Buddhisme bukan tempat untuk dihuni, melainkan cermin yang memantulkan kembali kualitas hidup yang kita jalani. Di tengah kedalaman ajaran kelahiran kembali dalam Buddhisme, satu pertanyaan kerap muncul. Apakah ada orang yang benar-benar mengingat kehidupan sebelumnya? Bagi banyak umat Buddha, hal itu bukan hal yang utama. Kelahiran kembali bagian dari struktur kosmis yang tak perlu pembuktian empiris. Namun bagi dunia modern yang mengutamakan data dan verifikasi, kisah anak-anak yang mengaku pernah hidup sebelumnya menjadi celah menarik antara spiritualitas dan sains. Sejak pertengahan abad 20, psikolog dan psikiater mulai tertarik pada fenomena ini. Ian Stevenson, profesor psikiatri dari University of Virginia, adalah yang paling dikenal. Selama lebih dari 40 tahun, ia dan tim meneliti ribuan kasus anak-anak umur 2-7 tahun yang tiba-tiba menyampaikan ingatan detail tentang kehidupan orang lain yang telah meninggal. Mereka menyebut nama tempat yang tak pernah dikunjungi, mengenali orang asing sebagai keluarga lama, bahkan menunjukkan fobia dan kecenderungan perilaku yang cocok dengan sosok yang mereka klaim pernah jalani. Banyak klaim diverifikasi, dengan detail hampir mustahil diketahui anak secara biasa. Ada pula kasus bekas luka lahir anak sesuai dengan cara kematian orang yang diingatnya. Salah satu kisah paling menarik datang dari Northumberland, Inggris, sebuah tempat yang cenderung skeptis soal reinkarnasi. Pada tahun 1957, dua gadis kecil, Joanna dan Jacqueline Pollock, meninggal tragis dalam kecelakaan. Joanna 11 tahun, Jacqueline 6 tahun. Orang tua mereka sangat berduka. Sang ayah, John, seorang penganut reinkarnasi, yakin anaknya akan kembali. Setahun kemudian, istrinya melahirkan anak kembar, Gillian dan Jennifer. Sejak kecil, Jennifer punya tanda lahir yang sama dengan Jacqueline, bahkan bentuknya identik. Ketika bicara, kedua bayi itu menyebut nama mainan Joanna dan Jacqueline yang sudah lama disimpan dan tidak pernah dibicarakan di depan mereka. Mereka mengenali rumah dan lingkungan kakak mereka dulu, tanpa pernah diajak ke sana. Mereka menunjukkan kepribadian mirip Joanna dan Jacqueline. Dalam permainan, sering berbicara seolah mengalami kecelakaan yang sama. Kisah mereka diteliti oleh Ian Stevenson dan jadi salah satu bukti paling mencolok kemungkinan reinkarnasi di luar budaya yang mempercayainya. Roger Jackson menilai kasus seperti ini bukan bukti mutlak, tapi mengguncang pandangan modern yang terlalu yakin kesadaran hanya produk otak. Bagi Buddhisme, kisah ini bukan bukti, melainkan pengingat bahwa kesadaran mungkin punya riwayat lebih panjang dari satu tubuh. Dan kadang anak-anak membawa serpihan cerita yang belum selesai. Kisah Joanna dan Jacqueline bukan satu-satunya, tapi simbol misteri yang menyelimuti batas hidup dan mati. Dari serpihan memori, luka lahir, sampai perilaku yang sulit dijelaskan, satu hal makin jelas. Mungkin, seperti yang diajarkan Buddha selama ribuan tahun, hidup ini tidak dimulai saat kita lahir, dan tidak berakhir saat kita mati. Ia hanya berlanjut, seperti nyala lilin yang menyalakan lilin lain. Tak sepenuhnya sama, tapi tetap membawa cahaya yang pernah ada.